Kami masih lanjutkan kembali dialog bersama dengan Direktur Utama PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk Ivan Cokro Saputra, serta juga sudah hadir di tengah-tengah kita Direktur PT Panin Sekuritas Tbk Prama Nugraha. Pak Prama, terima kasih sudah hadir bersama dengan kami di Closing Bell. Kita lanjut lagi Pak Ivan, kenapa akhirnya Guna ini memutuskan untuk IPO? Setelah menjalankan bisnis begitu ya, bukan menjadi perusahaan publik dan sekarang memutuskan untuk jadi perusahaan publik. Baik, jadi Guna Nusa Era Mandiri kita berdiri tahun 1993, ya, mulai beroperasional tahun 1994, dimulai dari perusahaan keluarga. Memang perusahaan ini lalu skala home industry pada saat dimulai, biarpun di lokasi pabrik, tapi skala home industry, lalu pada 2005 kami putuskan untuk mengembangkan. Dan puji syukur kita juga berkembang cukup pesat dan kita rasa memang sebagai perusahaan yang mau sustainable lebih panjang lagi, memang kita harus tingkatkan terus profesionalisme. Ya, dalam hal ini adalah tata kelola yang baik. Dan kita temukan itu di IPO. Ya, jadi memang banyak perusahaan mungkin kalau IPO untuk mencari dana, kalau kita memang itu tidak menjadi prioritas pada saat ini. Karena kita punya inner cash flow yang cukup untuk pengembangan kita sendiri. Tapi yang menjadi utama itu adalah dua. Pertama adalah tata kelola yang baik supaya agar perusahaan ini bisa langgeng even generasi berikutnya dari kita gitu ya, karena ini dari perusahaan keluarga, kita mikirkan ya bukan kita naikin statusnya menjadi bukan keluarga lagi tapi lebih publik dan lebih profesional. Nah, kedua kita juga mau ada exposure gitu ya. Pastinya untuk sebuah perusahaan untuk berkembang lebih jauh kita juga butuh lakukan kolaborasi kerjasama ya dengan pihak-pihak yang pasti tepat gitu, yang cocok untuk kita bisa bersama-sama mengembangkan. Jadi itu adalah dua kunci utama. Ya biarpun yang ketiga memang ya kalau urusan dana bukan yang tidak penting ya, artinya ya kita butuhkan juga untuk ekspansi dalam hal ini, tapi kita masih butuhkan untuk OPEX gitu ya. Kalau misalnya untuk ekspansi CAPEX kita masih punya itu. Tapi pada saat kita berkembang ada strategic partner yang kita bisa berkembang, lalu kita bisa, kan perkembangan itu butuh investasi juga gitu ya. Jadi pada saat itulah mungkin dana itu menjadi penting, sehingga kita punya opsi-opsi fleksibilitas yang lebih baik untuk mencari dana dari sebagai perusahaan publik ini. Gitu. Jadi ya gitu. Jadi itu dua prioritas, exposure dan tata kelola. Tapi dana lalu bisa saat ini nomor 3, tapi bisa saja ke depannya menjadi nomor 1 pada saat kita butuh investasi yang besar dengan ada strategic partner yang bisa kita bekerja sama untuk membuat perusahaan ini lebih besar lagi. Gitu. Dan exposure dan juga istilahnya jadi investor jadi punya banyak pilihan kembali begitu ya. Ini satu emiten yang mau bergerak di bidang konsumsi atau consumer, makanan, kacang-kacangan gitu ya fokusnya ya. Nah Pak Prama kan Panin jadi part gitu ya di dalam listingnya Guna ini. Anda melihatnya seperti apa sih? Apa yang kemudian listing hari ini apakah memang sudah sesuai ekspektasi dari Panin? Ya, terima kasih. Tentunya pertama saya menyampaikan selamat kepada Guna Nusa yang sudah bisa berhasil melakukan IPO dan listing ya. Jadi kami selama ini sudah bekerja sama membantu proses persiapan sampai dengan dilakukannya penawaran umum. Dan kami sangat mengapresiasi juga kepada investor yang memang sangat tertarik untuk membeli saham IPO dari Guna Nusa ini ya. Hasil penawaran umum kemarin kita lakukan penawaran dengan nilai IPO seharga 150 rupiah per saham ya, sebanyak 500 juta lembar saham. Dan ternyata mengalami oversubscribe sekitar 26 kali gitu ya. Ini suatu hasil yang sangat baik gitu ya. Dan ini memang sesuai dengan apa ekspektasi kita dan juga memang estimasi kita bahwa ini akan menjadi saham yang akan diminati ya. Dan mengingat dari fundamental perusahaan yang sangat menarik ya. Dan valuasi yang menarik juga, dan ini sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau tadi kita sempat ada berita atau informasi terkait mengenai ada penurunan sebenarnya dari sisi perusahaan-perusahaan yang mau IPO di Asia Tenggara, termasuk mungkin Indonesia. Guna ini yang ke-31, plan-nya adalah di semester pertama sebenarnya 44 begitu ya emiten ya. Nah ini seperti apa Pak Prama Anda melihatnya sebenarnya kalau dari sisi opportunity atau lahirnya lagi IPO baru begitu ya? Ya kita dapat pahami sih ya, mungkin kalau kita compare dari tahun lalu memang mencapai rekor tertinggi ya tahun lalu jumlah IPO ya dibanding tahun ini. Tapi dari pengalaman kami pada tahun lalu kita melihat juga beberapa pertimbangan dari emiten ya, bahwa karena dipandang 2024 ini kan ada tahun politik ya pada saat itu kan, sehingga makanya banyak perusahaan yang kemudian memproses sebelum proses pemilu itu terjadi gitu ya pada tahun 2023 gitu ya. Tapi kita tahu politik berjalan lancar ya, pemilu berjalan lancar. Dan tentunya dengan kondisi ini sepertinya akan mendorong lagi perusahaan-perusahaan untuk mulai masuk ke pasar modal, dan kondisi market kita tahu juga stabil saat ini kan gitu ya. Dan ini juga kita tahu terus berjalan persiapannya, termasuk beberapa perusahaan yang sudah go public saat ini juga memang sebenarnya persiapan sudah berjalan gitu ya. Persiapan sudah berjalan sehingga tadi proses politik sudah berjalan dan ekonomi juga baik, sehingga kemudian
kita bisa lakukan penaruhan umum pada saat ini gitu ya. Jadi Oke, baik. Pak Ivan, kalau tadi kan kita bicara mengenai dari running bisnis, persiapan untuk menghadapi kondisi-kondisi dalam tanda kutip mungkin dolar yang nanti melonjak, stokis segala macam sudah disiapkan begitu ya. Kalau kita ini kan karena produknya adalah produk makanan, mungkin side ya, bukan makanan utama, maksudnya seperti ada snack gitu ya. Ini lekat sekali dengan daya beli masyarakat. Seperti apa Anda melihat saat ini begitu ya, mungkin banyak sekali masyarakat yang mungkin lebih fokus kepada yang utama aja gitu ya, mungkin nggak jajan dulu atau nggak ngemil dulu gitu ya, sementara kan beberapa produknya adalah produk-produk supporting gitu ya. Nah ini seperti apa nih Pak Ivan? Kalau daya beli agak cukup ngaruh atau sebenarnya enggak? Ternyata secara di lapangan daya belinya masih cukup baik-baik saja gitu. Ya, jadi kalau lihat dari hasil report kami dalam 3 tahun terakhir masih growth gitu ya. CAGR kami dari 2021 ke 2023 adalah 3,58% dengan pendapatan kita dapat di 2023 ini 1,4 triliun total perusahaan dan anak perusahaannya. Kalau untuk makanan sendiri memang ini supporting, tapi kita juga cukup surprise bahwa memang karena pada saat COVID malah kita growth karena persepsi orang mau sehat itu. Jadi dan memang yang kita lihat adalah almond itu yang grow gitu ya. Dan sekarang dengan adanya sudah COVID, tapi ya mereka karena sudah mau coba pada saat COVID, sehingga mereka enak dan tertarik dan melanjutkan. Itu kita lihat gitu ya. Tapi kalau dari segi segmen, karena kita punya customer industri adalah di berbagai macam segmen. Ya, ada confectionery, ada biskuit, wafer. Jadi, dan itu kami terdistribusi dengan baik, tidak ada satupun customer yang double digit porsinya di customer kami. Jadi kita tidak depend on certain customer saja. Jadi cukup meluas dan juga jangan lupa ada ekspornya. Jadi kita melihat bahwa kadang-kadang pada saat musim hujan contohnya industri es krim turun, tapi lalu roti dan biskuit naik gitu ya. Gitu ya. Jadi itu akan balance gitu. Jadi itu yang membuat saya lihat itu membuat kita growth ya, biarpun tidak loncat segitu tapi tetap growth gitu. Secara sustainable. Dan juga kalau domestik lagi sepi, tiba-tiba ekspor rame. Kebaliknya kalau ekspor lagi sepi, ya kayak sekarang Malaysia ini cukup agak sepi sebenarnya. Tapi domestik cukup menendang karena tadi kita lihat dari data dari Indonesia bahwa kita masih growth 5,11% ya. Kalau bisa tadi pagi kita dengar dari Pak Menko bicara. Jadi itu yang kita syukuri bahwa ya, dan memang ya dengan adanya kita terus memperkuat brand kita, membuktikan bahwa brand kita itu layak dikonsumsi secara kualitas maupun secara harga juga kita cukup bersaing dengan produk-produk import gitu ya. Jadi sehingga mungkin saja pada saat tertentu ada kalanya kue itu mengecil. Tapi bagaimana kita mengantisipasi supaya kue yang kecil itu kita tetap ambil porsi besarnya. Oh, oke. Gitu ya. Jadi biarpun kue mengecil kita coba bagaimana ambil porsi besarnya dengan adanya. Karena kita tuan rumah ya. Jadi kita tuan rumah jadi kita bisa lebih melakukan itu karena kita punya pesaing banyak sekarang dari produk-produk impor kalau untuk almondnya. Nah, itu seperti apa tuh? Bersaing dengan produk-produk impor gitu ya. Yang mereka memang langsung aja jualan gitu ya di Indonesia tanpa mengolah lagi begitu. Nah, ini seperti apa guna melihatnya? Nah, kalau contoh kita ngomong satu kasus di almond tadi ya. Jadi kalau misalnya kita bersaing sama produk-produk import, mereka distributor ini tidak eager untuk mempromosikan brandnya, karena itu bukan brand mereka. Tapi kalau kita ini kan, kita Almond Indonesia ini brand kita, malah bahkan kita punya motivasi apa itu Almond Indonesia, almondnya orang Indonesia gitu ya. Jadi kita promosi ya, medsos, ya advertising, influencer, ya. Jadi itu kita lakukan sehingga branding image branding itu tetap membaik di pihak konsumen atau pengguna kita punya produk gitu ya. Dan mereka kita juga lakukan edukasi direct ke user kan, kalau kita di food service kan bakery contohnya, kita langsung lewat distributor. Kita total ada 26 distributor di seluruh Indonesia. Melewat kerjasama dengan mereka kita lakukan cara pakainya, cara ini lebih aktif melakukan marketing program gitu ya dibanding pesaing kita. Kalau pesaing kita kan ya karena dia mungkin sudah salah satu produser terbesar almond di dunia sih ya, bukan ngomong skala Indonesia lagi di dunia. Jadi mungkin ya egonya sudah gitu. Jadi mereka lepas aja, mereka bilang kalau lepas juga pasti kejual. Nah, kalau kita memang kita melakukan marketing program juga dan juga memperkenalkan produk kita kepada konsumen-konsumen kami gitu. Oke, menarik ya. Jadi bukan cuma jualan tetapi ada juga pendekatan lain begitu yang dilakukan oleh Guna ini. Nah, Pak Prama, Anda melihatnya seperti apa sih kalau dari sisi valuasi? Mungkin compare ya untuk mungkin beberapa emiten IPO lainnya. Ini apalagi yang sejenis ya, sama-sama sektornya gitu dengan Guna. Anda melihatnya seperti apa Guna ini?
Iya, artinya pada saat kita melakukan evaluasi untuk rencana IPO Guna ini, kita melakukan evaluasi ya secara fundamental bagaimana bisnis Guna maupun juga industrinya secara eksternal gitu ya. Kita melihat memang tidak ada yang sama persis dengan Guna ya, tapi kurang lebih ada perusahaan-perusahaan emiten yang sudah listing yang mendekati, yang memang ada di industri kacang-kacangan juga gitu ya. Secara overall saya lihat misalnya secara evaluasi mengenai relative valuation mungkin di industri sekitar 15 kali gitu ya, tapi kita bisa diskusi dengan Pak Ivan, dengan manajemen ya, bagaimana supaya ini saham juga tetap diminati gitu ya, karena ini kan perusahaan baru yang supaya istilah kita coba mengenalkan kepada masyarakat ya, supaya mereka juga tertarik untuk perusahaan ini, makanya kita memberikan suatu pricing yang atraktif ya, dengan valuasi di bawah market gitu ya. Tapi yang terpenting tadi seperti sampaikan Pak Ivan tadi, karena tujuan sebenarnya bukan untuk meraih respons sebesar-besar, tapi lebih bagaimana ini perusahaan bisa go public, kemudian bisa gigi gitu ya, lebih dikenal oleh publik, makanya kemudian bisa dilakukanlah penawaran dengan harga yang lebih menarik, sehingga itu menjadi potensi buat investor bisa membeli, mendapatkan kepentingan dari saham IPO ini. Ya. Kalau dilihat dari appetite-nya investor sendiri, Pak Prama, artinya adalah mereka cukup responsifkah dengan IPO atau pendatang-pendatang baru di Bursa Efek Indonesia? Kan kita sekarang sudah bisa sebenarnya untuk antri IPO di IPO gitu ya. Dan kita sudah bisa lihat juga nih seberapa besar sebenarnya respon positif dari para investor. Nah ini bagaimana sebenarnya kalau yang Pak lihat dari maraknya IPO, kemudian IPO-nya Guna, kemudian mungkin calon-calon IPO lain begitu. Apakah appetite investor masih cukup tinggi terhadap emiten baru yang melantai? Ya, saya sih melihat bahwa minat investor cukup tinggi ya, masih cukup tinggi terhadap saham-saham yang IPO ini ya. Artinya kalau kita lihat mungkin kalau dulu dibandingkan dengan proses sebelum adanya namanya e-IPO ya Bu ya, itu mungkin kesempatan investor untuk membeli saham itu sangat terbatas karena harus masuk ke loket-loket IPO. Tapi dengan sekarang e-IPO ini kan semua bisa mengakses dari manapun gitu ya, melalui semua perusahaan efek ya, untuk bisa memesan saham-saham IPO itu, sehingga jumlah investor juga yang bisa membeli cukup banyak ya. Seingat saya di data dari seperti saham Guna Nusa ini yang memesan sudah mencapai ribuan gitu ya, puluhan ribu bahkan. Nah itu yang mungkin menunjukkan bahwa bagaimana minat ya, termasuk tadi saya sampaikan bagaimana kesuksesan IPO ini mencapai oversubscribe gitu ya. Nah itu artinya masih cukup tinggi ya minat investor, dan kita lihat dalam beberapa IPO terakhir juga bagaimana saham-saham tersebut juga disukses ya, dan mengalami oversubscribe juga, menunjukkan memang masih cukup tinggi untuk saham-saham yang ditawarkan pada saat IPO ini. Baik, setelah melantai di Bursa Efek Indonesia, Pak Ivan, apa nih targetnya, pertumbuhannya, kemudian target laba bersih yang dicapai atau yang ingin dikejar gitu di tahun 2024 ini dari Guna? Ya, jadi kami mentargetkan setiap tahun ke 5 tahun ke depan ya. Dari kalau kita ngomong berarti dari 2004 sampai 2008 itu per tahun pendapatan kita meningkat 7% lah. Ya, kurang lebih kita growth dari volume 6%, 1% dari harga, karena kan ada inflasi gitu ya. Jadi kita targetkan pendapatan emiten kita bisa di 7% setiap tahunnya. Gitu. Lalu dari segi laba bersihnya kita bisa expect untuk meningkat hampir 12%, ya 11, sekian persen setiap tahunnya. Kenapa? Karena beriringnya dengan peningkatan pendapatan, ya pastinya fixed cost per unit cost akan turun. Jadi itu akan menyumbang ke peningkatan, makanya profitnya kita pastikan akan lebih tinggi. Ya, tapi selain itu juga karena kami juga membudayakan di seluruh bisnis unit kami, bahwa kami membudayakan budaya Kaizen yang kita belajar juga dari orang Jepang, itu bahwa continuous improvement itu harus, jadi efisiensi, karena kita orang pabrik ya, efisiensi, produktivitas itu harus terus ditingkatkan. Sekecil apapun perbaikan itu akan menyumbang ke hal yang lebih bagus, makanya kita budayakan sudah lama itu. Jadi kita harapkan dengan efisiensi itu juga akan menekan biaya sehingga profit juga akan meningkat. Jadi makanya kita targetkan profit kita melebihi daripada peningkatan pendapatannya gitu ya. Nah kalau misalnya untuk in the short term, kita juga lagi semester 2 ini akan jalan gitu ya, di luar kacang-kacangan. Jadi kita akan diversifikasi produk. Diversifikasi produk. Betul, nih ya. Oke. Jadi kita lari ke buah-buahan. Oh, ya. oke. Yang kebetulan customer-nya sudah banyak yang menanti nih, Pak, kapan kita sudah siap gitu. Jadi kita melihat ada potensi pasar situ, sehingga kita putuskan untuk diversifikasi produk. Tadinya kacang-kacang, sekarang kita lari ke buah-buahan juga. Jadi contohnya kita akan masuk ke selai buah, ya, fruit puree gitu ya, yang sekarang ada satu customer yang kita saya belum bisa expose, yang sudah menunggu karena sekarang dia mengimport dari luar negeri, tapi padahal pas kami lihat itu bahan bakunya di Indonesia banyak. Tapi tidak ada yang mengelola, makanya sudahlah kita datang ke sini untuk mengelola, karena kita juga sudah biasa deal dengan petani di Indonesia, sehingga
kita juga sudah bisa substitusi import mereka bisa dapat barang yang lebih fresh, kita juga ada bisnis baru, semua happy, semua win-win gitu. Jadi itu dalam waktu dekat gitu ya. Kalau untuk dalam waktu medium term ya tadi mungkin fokus kita ada pertanian. Ya, jadi business with a mission. Ya, bukan cuma bisnis, tapi kita mau melakukan sesuatu juga untuk berkontribusi kepada Indonesia inilah. Karena kita tidak mau depend on import semua gitu ya. Minimal itu yang kita bisa menjadi bagian untuk kontribusi kepada negara supaya ya tidak semua import dan kita benar-benar itu. Jadi itu tapi itu masih skala lab yang kita masih dapat masih belajar know-how-nya dari konsultan dari Amerika. Masih R&D gitu ya, R&D ya posisinya. Tapi kita sangat optimis kita akan sukses. Dari semua prosesnya sih udah oke nih ya, tapi kan challenge-nya ada tantangan sebenarnya untuk emiten-emiten IPO tuh jangan hype di awal-awal aja, tapi dia bisa harga sahamnya sampai dengan akhir bahkan bisa menjanjikan opportunity investasi yang baik. Nah ini Anda melihatnya seperti apa sih? Karena kita banyak case yang emitennya bagus di awal terus kemudian harganya anjlok gitu ya setelah beberapa waktu setelah melantai. Pak Ivan, kalau dari saat Anda. Jadi kalau dari kami kita mau pastikan bahwa fundamental perusahaan ini kita kuat, ya. Dan tapi kalau misalnya lalu kuat belum tentu juga persepsi konsumen itu bagus. Maka kita harus mengkomunikasikannya, gitu ya. Jadi apapun langkah-langkah yang kita lakukan kita akan transparan, kita akan perkuat fundamentalnya, kita akan growth, ya, kita akan expose data-data itu, gitu ya, supaya itu bisa dilihat, gitu. Jadi ya kita lihat biar nanti para investor yang menilai, gitu ya, bahwa kita punya perusahaan masih layakkah di harga segitu atau bagaimana. Tapi ya kalau untuk harga ya saya pikir Pak Prama lah yang lebih sebagai underwriter kami yang lebih. Tapi kalau kami yang menjalankan operasionalnya kami pastikan bahwa fundamental growth kita akan itu dan kita akan harus jelaskan itu kepada para investor, gitu ya. Kalau dari Pak Prama, saatnya gimana Pak? Menjawab tantangan itu Pak? Tentunya artinya gini, kita sih mendorong ya perusahaan-perusahaan untuk yang go public tersebut juga mempersiapkan diri ya. Tadi sampaikan oleh Pak Ivan, secara bisnis fundamentalnya memang baik, berjalan dengan baik, dan juga kedepannya memang harus diperhatikan what next, apa yang akan dilakukan gitu ya, untuk pengembangan perusahaan gitu ya, supaya nanti perusahaan lebih tumbuh, lebih besar, meningkatkan profit dan meningkatkan harga saham juga gitu ya. Itu jadi satu key point juga yang kita tekankan kepada calon-calon perusahaan gitu, yang untuk go public ya. Nah dari situ tentunya akan bisa kita lakukan evaluasi ya. Kira-kira berapa sih nilai wajar suatu perusahaan tersebut ya, gitu ya. Sehingga pada saat di market nanti listing kemudian harga sahamnya turun, setidaknya investor maupun analis sudah punya gambaran sebenarnya fair value-nya berapa gitu ya. Sehingga pada saat nanti harga saham turun, tentunya akan rebound kembali mendekati harga wajarnya, fair value-nya ya. Karena di market juga banyak investor-investor yang mencari saham-saham yang under value ya. Nah itu kan jadi satu potensi buat mereka, harga saham turun akan rebound dan menjadi potensial profit buat mereka gitu ya. Nah itu yang penting juga dari perusahaan tadi memplikasikan secara intens ya bagaimana kinerjanya, maupun juga kami dari sekuritas juga mensupport ya. Kami punya tim analis juga yang menyiapkan research report yang kita selalu publish ya untuk memberikan rekomendasi kepada investor sehingga mereka bisa update terus bagaimana perkembangan perusahaan. Baik, ini sudah hampir terjawab semua, tetapi kalau dilihat dari tantangan ke depan yang mungkin akan lebih dihadapi oleh Guna secara keseluruhan, misalnya di era perekonomian seperti ini, terus kemudian di tingkat suku bunga, inflasi, dan lain sebagainya, ini apa yang kemudian strategi short, medium, dan long term-nya dari sisi Guna menghadapi ketidakpastian atau uncertainty kondisi ekonomi global maupun domestik nih Pak Ivan? Ya, jadi untuk short term-nya kita akan terus apa yang kita lakukan yang kita anggap sudah cukup berhasil ya, kita akan perkuat terus brand kita. Karena brand itu menjadi trust sebagai konsumen gitu ya. Jadi seperti saya bilang tadi sebelumnya bahwa pada saat nanti kuenya mengecil, kita upayakan supaya agar kita ambil kuenya lebih besar. Gitu, jadi sehingga kita tidak merosot terlalu besar gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk medium term-nya ya kita melakukan diversifikasi produk, ya kita akan ekspansi karena kita punya pasar ada tapi kita tinggal isi dengan produk-produk baru sehingga itu menjadi potensi bisnis baru. Ya lalu kita akan terus berekspansi pasar. Tadi kita sudah ada 25% ekspor dan medium term-nya dalam 2 tahun kita targetkan kita akan masuk ke China. Itu adalah menjadi pasar yang bagi kita akan kita fokuskan. Kita lagi urusan legalitasnya which is dalam berapa bulan ke depan akan selesai. Dan kita lihat opportunity itu kenapa? Memang betul kalau banyak orang dengar, banyak feedback ke saya, betul, you bisa ke China. China itu kan luar biasa persaingannya. Biasanya gitu. China yang masuk pasar kita soalnya. Mungkin ini mau masukin pasar China gitu ya. Itu ya. Karena kenapa? Karena kita lihat almond ini kan dari Amerika, Mbak Maria. Jadi Amerika, sekarang Amerika dan China trade war. Sekarang kita proses di Indonesia, kan sudah menjadi almond Indonesia. Kita bisa masuk ke China dengan, jadi dari segi pricing kita akan lebih kompeten pastinya, ya, kompetitif. Dan kualitas kita sudah membuktikan bahwa kita aja bisa menyaingi
produk dari Amerika kok. Jadi kita sudah buktikan itu di Indonesia maupun di beberapa negara lain. Jadi saya pikir itu adalah opportunity yang sangat besar gitu ya. Nah, lalu kalau untuk long term ya kita bukan cuma hanya kembangkan dari bisnis kacang kita, tapi anak-anak perusahaan kita juga banyak proyek-proyek yang lagi menunggu juga gitu. Jadi artinya yang di otomotif juga ada, lalu yang di toll manufacturing juga ada gitu. Tapi kalau untuk long term kami ya kuncinya tadi pertanian, karena kita mereplace saja kebutuhan Indonesia itu sudah luar biasa besarnya itu ya kebutuhan Indonesia. Jadi minimal selain ada opportunity bisnis, tapi juga memang kita mengkontribusi kepada itu. Jadi pertanian itu menjadi salah satu kunci yang saya dari tadi cukup ulang-ulang gitu ya. Betul. Bukan hal yang mudah memang, tapi dengan know-how yang pas, grit ketekunan yang memang kita fight terus, saya yakin kita akan berhasil gitu ya. Biarpun memang nanti mungkin tidak dalam waktu setahun 2 tahun, tapi bisa saja 3-4 tahun ke depan gitu ya. Oke, ini cukup menarik ya. Dan menarik juga sebenarnya untuk melihat slide dari Pak Prama, highlights IPO dari Panin habis ini setelah ini apa lagi nih? Karena kan sudah berhasil menghantarkan Guna begitu ya. Dan seberapa besar opportunity emiten-emiten baru yang akan melantai lagi di Bursa Efek Indonesia? Saya pikir opportunity tetap besar ya, akan tetap besar dan potensi buat perusahaan untuk bisa masuk pasar modal juga untuk bisa meningkatkan bisnisnya, mulai pendanaan pasar modal juga cukup besar ya. Gitu ya. Kita tahu ini sejalan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi yang akan diperkirakan tetap tumbuh bagus ya, dia sekitar 5% ya. Ya kita paham mungkin secara global memang ada kondisi tantangan global ya, tapi memang bagaimana usaha pemerintah ya untuk meningkatkan pertumbuhan nasional ya nanti berdampak terhadap industri dalam negeri juga ya. Nah ini juga artinya perlu pendanaan yang bisa dipelai dari pasar modal. Jadi saya tetap yakin bahwa pasar modal menjadi satu opsi ya bagi perusahaan memperoleh pendanaan dan bagaimana perusahaan bisa lebih banyak lagi masuk pasar modal melalui IPO. Ya. Baik, ini sudah terjawab semua dan kita tinggal tunggu saja begitu ya nanti akan seperti apa kinerja lanjutan dari Guna yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, sekaligus juga emiten-emiten apa lagi yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia yang akan memberikan pilihan bagi Anda para investor untuk bisa berinvestasi. Terima kasih Direktur Utama PT Guna Nursah Era Mandiri Tbk Pak Ivan Cokro Saputra sudah hadir, dan Direktur PT Panin Sekuritas Tbk Prama Nugraha, terima kasih sudah berdiskusi sore hari ini. Sehat-sehat terus untuk kita semua.